Selamat pagi anak-anak. Hari ini kembali kita akan mengikuti ibadah. Anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Yang pertama, selamat pagi Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa kami ada surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan tetap menyertai kami, membimbing kami, bahkan memberkati setiap kami, sehingga hari ini kami boleh ada, kami boleh datang di hadapan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami ibadah hari ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo anak-anak, siapa yang mau jalan bersama Tuhan Yesus? Ya, mari kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Masih semangat anak-anak? Masih tetap semangat dong. Ya, mari kita lanjutkan pujian kita yang berikutnya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Halo semuanya, siswa-siswa kelas 4, 5, dan 6. Nah, perkenalkan nama Miss Esther. Mungkin sebagian masih ingat ya, dulu kita pernah bareng-bareng di kelas yang dulu mungkin masih kelas 1, 2, 3 gitu ya. Sekarang udah lebih tinggi dan lebih mandiri tentunya. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh bertemu kembali. Kami mau beribadah bersama-sama Tuhan melalui online ini. Tuhan boleh menolong kami duduk diam, boleh mendengarkan firman Tuhan sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, tolong kami semuanya pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, apa kabarnya anak-anak semuanya? Oke, nah Miss pengen kalian menjawab dengan melihat gambar ini ya. Di gambar ini, Miss akan present ada beberapa macam ya kabar setiap anak-anak kita di sini. Ya, mungkin di sini ada yang, oh Miss saya happy. Tuh lihat ada gambar anak-anak yang senang, happy, kembali bertemu dengan teman-teman di ibadah online ini. Atau mungkin ada yang, lagi apa itu marah dan kesal mungkin ya lagi habis berantem gitu sama adiknya kah sama saudaranya atau sama teman gitu atau ada yang bilang halo Miss aku mau siap nih mau semangat belajar lagi gitu meskipun online tetapi belajar tetap menyenangkan atau ada yang lagi sakit ada yang lagi demam kah ada yang lagi nggak enak badan, lagi istirahat di rumah mungkin ya. Atau ada yang, kira-kira kenapa itu? Ada yang sedih, ada yang ngambek mungkin? Ya, Miss nggak tahu ya di sini ada nggak nih yang lagi sedih atau lagi ngambek? Atau ada yang lagi pusing tuh puter-puter, lagi mikir apa ya? Lagi galau ternyata. Nah, stop dulu sharingnya ya. Setiap kita bisa ya merasakan hal-hal seperti ini. Ya, kalian boleh tulis di kolom chat apa yang sedang kalian rasakan saat ini. Nanti Misternya boleh bantu liatin ya, apa kabar anak-anak di sini. Nah, jadi yang ngerasain macam-macam perasaan ini nggak cuma orang dewasa, ternyata siswa-siswa SD pun bisa juga. Dan kalian tahu nggak, Miss iseng-iseng ketik gitu ya, cari lagu tentang anak-anak yang galau gitu. Ternyata ada, Miss pikir cuma lagu-lagu orang dewasa yang galau. Lagu anak-anak juga ada yang galau. Nah, Miss putarin sedikit ya. Gak tahu nih kalian ada yang pernah dengar lagu ini atau enggak. Nah, ini lagu unik juga ya. Miss juga baru tahu nih. Coba kalian dengarkan, Miss nggak putar habis, Miss putar sebagian.
Ya, segitu ya. Oke, nah di sini siapa yang pernah merasa kayak gitu? Disuruh belajar, jadi males, jadi galau gitu ya. Sama mama, sama papa, disuruh apa-apa tuh nggak mau taat. Maunya sibuk sendiri, main sendiri, atau main game terus gitu. Akhirnya ketika PR-nya sudah mau dikumpul, jadi galau gitu. Nah, Miss nggak tahu nih tadi jadi ada berapa orang yang mengetik kalau lagi galau. Ya, memang ya setiap kita, baik anak-anak, orang dewasa, pasti ada waktunya merasa semangat, merasa happy, kadang juga sedih, dan juga merasa marah, bingung gitu ya. Kita memang perlu sadar dan tahu apa sih yang sedang kita rasakan. It's okay, kita bisa merasakan semua hal itu. Dan apalagi sekarang semua lagi PJJ ya, nggak ketemu teman-teman, nggak bisa main, ketemunya cuma di layar komputer. Pengennya sih langsung ketemu main bareng, tapi nggak dibolehin sama mama papa karena lagi corona. Terus gimana dong? Kan bosan ya setiap hari misalnya belajar di rumah, nggak ketemu orang-orang, nggak bisa main-main juga di luar. Gimana dong? Pasti anak-anak juga jadi galau. Yang galau nggak cuma guru-guru, anak-anak juga galau, orang tua juga galau dengan kerjaannya. Banyak orang-orang sedang bingung, sedang pusing, sedang sedih saat ini. Nah, terus gimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti apa yang tepat yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalian tahu tidak? Di Alkitab ada seorang anak yang diceritakan juga lagi galau. Nah, anak ini dia lagi duduk seorang diri. Ya, Miss kasih lihat gambarnya ya. Am, anak ini duduk seorang diri, dia juga lagi galau. Apa yang dia pikirkan? Dia merasa, duh, perutnya lapar sekali. Perutnya lapar, belum makan. Gak bisa beli makanan. Uangnya udah habis. Uang udah habis dan juga orang-orang semua lagi kelaparan. Susah mau cari makan. Dia bajunya lusuh, mukanya juga udah kotor, badannya kotor, dia jauh dari rumah. Dia nggak bisa pulang, nggak ada uang. Hmm, lalu dia pikir cari kerja ah. Tuh lihat anak-anak, dia lagi duduk di mana? Dia lagi duduk bersama dengan babi-babi. Dia cari kerja, terus orang yang mau kasih dia kerja tuh suruh dia jaga babi. Dia saking laparnya mau makan ampas-ampas dari makanan babi. Tapi juga nggak dikasih. Gak boleh, itu makanan buat babi, kata yang punya. Ah, dia merasa sedih. Dia kangen. Kangen sama rumahnya, kangen sama papanya. Rumahnya tahu nggak? Rumahnya itu besar, banyak makanan, bajunya bagus. Papanya juga sayang sekali sama dia. Tetapi dia malah pergi jauh. Dia malah kelaparan. Dia malah jaga babi, padahal dia di rumah banyak pelayan-pelayan yang menolong dia dan juga papanya. Dia menjadi lelah sekali, lapar sekali, sedih sekali, dan galau. Apa yang terjadi dengan hidupnya saat itu? Dia duduk, dia istirahat, dia ingat-ingat apa yang sudah dia lakukan. Kalian tahu? Mungkin kalian sebagian sudah pernah tahu apa yang dia lakukan. Cerita apa ini? Nah, dia ingat nih, waktu dia pergi dari rumah, dia say goodbye sama papanya, dia minta uang yang banyak, lalu dia mau pergi seneng-seneng. Dia memilih jalannya sendiri. Dia ninggalin rumahnya, dia mau hidup, tidak mau taat, tidak mau hidup bersama dengan papanya. Sementara itu, ketika dia sudah pergi, dia menghabiskan uangnya, dan tentu saja nggak cuma dia yang kangen rumah. Papanya di rumah juga pasti sedang kangen sama dia. Sedang berpikir kira-kira anaknya lagi di mana ya? Anaknya lagi apa ya? Papanya sayang sekali sama dia, tetapi dia memilih untuk pergi dari papanya. Lalu dia tadi yang duduk bersama dengan babi itu mulai berpikir, aku harusnya nggak pergi meninggalkan papa ya. Papa sekarang pasti kangen sama aku. Kalau papa tahu aku lagi susah seperti ini,
Papa pasti sedih banget dan gak akan tega. Menyesal, menyesal sekali. Menyesal kemarin tidak mau taat, kemarin memilih jalannya sendiri, mau egois, tidak mau sayang papa. Sekarang udah susah, dia baru sadar, dia baru ingat kalau dia jauh dari papanya, dia akan kehilangan banyak hal. Nah, kalian tahu tidak? Kalau ada orang yang seperti ini, siapa yang paling senang? Iblis. Iblis yang paling suka melihat manusia menderita. Dia membujuk anak-anak dan juga orang dewasa untuk hidup suka-suka. Gak usah taat sama firman Tuhan. Gak usah mengasihi sesama, berantem aja, gak usah mengampuni. Ngapain taat-taat, ngapain rajin-rajin, iblis paling suka untuk membujuk-bujuk kita sampai kita seperti anak tadi itu, kita merasa jauh dari Tuhan, kita merasa sedih. Kita bisa juga membuat orang tua kita sedih, kita nggak mau dengar-dengaran. Dan kalian tahu, Alkitab bilang manusia yang sudah meninggalkan Tuhan, yang tidak mau mengasihi dan melakukan dosa, akan dihukum selama-lamanya. Dan iblis senang sekali melihat manusia pergi jauh-jauh dari Tuhan. Tetapi syukurnya Tuhan kita itu Tuhan yang mengasihi. Dia terus nunggu kita untuk kembali ya. Sama seperti Papa. Nah, Miss lanjutkan ceritanya ya. Anak yang galau tadi, akhirnya dia memutuskan untuk, oke, aku mau pulang ke rumah Papa. Ya, dia mau pulang, akhirnya dia pergi, dia berangkat, segera mencari jalan pulang ke rumah Bapaknya. Nah, kita lihat dari jauh papanya selalu menunggu anaknya pulang. Coba lihat baik-baik. Itu ada orang yang sedang datang berjalan mendekat. Siapa itu? Ternyata itu adalah anaknya. Dari papa ini akhirnya pulang. Papanya sudah nunggu-nunggu. Sudah begitu kangen dan sayang sama anak ini. Akhirnya anak pulang. Dia kembali ke rumah bapaknya. Dan bapaknya apakah menghukum dia? Papanya langsung memeluk dia. Papanya begitu senang karena anaknya sudah kembali. Nah, adik-adik, anak-anak semuanya, ya kita semua baik guru, orang tua, kakak adik, teman-teman, semua kita pernah mengalami yang namanya galau, yang namanya milih, gak mau taat. Kita merasa, aduh, saya mau pilih jalan saya sendiri aja. Daripada mau mengampuni, mendingan aku musuhan aja. Pilih jalan sendiri. Daripada aku mau rajin-rajin, aku pilih malas aja. Daripada mau taat, aku pilih bandel aja. Kita milih jalan kita sendiri. Dan iblis suka itu. Karena kita semakin jauh dari hal yang namanya benar, makin jauh dari kasih Tuhan. Dan Tuhan sedih ketika kita mulai jauh dari jalan kebenaran. Nah, lalu bagaimana? Ketika kita harus memilih, kita mesti ingat bahwa Tuhan menunggu kita sama seperti Bapak tadi. Sangat senang. Bapak ini kemudian memeluk dia dan juga mengatakan, lihat anak saya sudah kembali, yang mati menjadi hidup kembali, yang hilang sudah didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Papanya bilang, ayo kita bikin pesta, kasih baju yang bagus, sepatu yang bagus, pakaikan cincin. Mari kita bersenang-senang, kita makan enak karena anak saya sudah kembali. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan kita juga menantikan setiap kita yang hilang, yang tidak mau taat. Kita yang tadinya milih untuk egois, untuk malas, kita hilang, tapi Bapa kita di surga mau menunggu kita untuk kembali, untuk berubah. Bagaimana caranya? Kita bisa berdoa, minta Tuhan tolong kita supaya kita ingat kita punya Bapa yang selalu sayang sama kita. Jadi ketika kita galau, dan kehidupan ini akan banyak pilihan, yang kadang-kadang mungkin kita sudah salah ambil keputusan, kita bisa kembali. Kita berdoa kepada Tuhan setiap hari, bahkan setiap saat Tuhan pun akan mendengarkan. Kita juga bisa memilih untuk baca firman Tuhan, sehingga kita tahu jalan yang mana yang benar.
bisa tahu milih yang mana yang benar. Kita juga bisa memilih untuk melawan iblis, untuk tidak ke jalan yang salah. Kita bisa milih untuk selalu ingat bahwa Bapa kita yang tinggal di surga mengasihi kita. Dan kita ingat kita selalu jadi anak yang disayang. Kita juga belajar mengasihi Tuhan. Tuhan bilang akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah di surga sana karena satu orang yang bertobat kembali. Nah, kita hari ini melihat ya, mungkin anak-anak tahu cerita yang Miss ceritakan tadi adalah kisah tentang seorang anak bungsu yang terhilang. Ya, anak bungsu ini adalah ilustrasi yang Yesus ceritakan supaya kita mengerti tentang kasih Allah. Nah, Miss mau share satu gambar lagi. Ya, ini kiranya bisa mengingatkan kita, bahwa Yesus mengasihi semua anak-anak di dunia ini. Termasuk kita semua. Termasuk kalian yang mungkin tadi nulisnya sedang sedih, sedang sakit, sedang senang, atau sedang galau. Tuhan mengasihi kita apapun kondisinya. Yang penting, apakah kita mau ingat dan datang kembali kepada Tuhan. Dalam kondisi senang, dalam kondisi sedih, dalam kondisi apapun Tuhan pasti selalu menunggu kita. Karena itu kita jangan lupa berdoa setiap hari, kita menyenangkan hati Tuhan, kita menjadi anak yang taat senantiasa, dan milih yang benar. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah menjadi Bapa untuk kami. Kami anak-anak di dunia ini, kami berterima kasih Tuhan kalau Tuhan memberikan kami orang tua di dunia ini, memberikan kami teman-teman, memberikan kami guru yang bisa mengajar kami, memberikan kami saudara-saudara yang mengasihi kami, dan juga kecukupan, kami boleh belajar, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Semua adalah berkat Tuhan untuk kami. Bapa, tolong kami tidak memilih jalan yang salah, sehingga kami nanti sampai satu titik kami akan merasa kesulitan dan jauh daripada Tuhan. Kami jauh dan miskin secara rohani. Tolong kami Tuhan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan yang mengasihi kami, dan kami juga mau mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari anak-anak, sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan